Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mario. Di video kali ini aku akan membahas mengenai apa itu modul manajemen keanggotaan, apa saja fitur-fiturnya dan bagaimana cara menggunakannya. Tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya. Jadi modul manajemen keanggotaan itu adalah modul yang mengadaptasi modul atau manajemen human resource pada perusahaan pada umumnya. Nah, di human resource sendiri itu sebenarnya dia memiliki berbagai macam fitur yang biasanya memang lebih lengkap dan ditujukan untuk sebuah perusahaan. Misalnya contohnya di dalam modul human resource itu ada modul recruitment. Recruitment ini nanti banyak bisa untuk melihat calon karyawannya misalkan. Bisa juga untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari si karyawan ini apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Terus ada organizational management, ada personal administrator misalkan personal administration, terus ada time management misalkan apakah orang ini terlambat atau tidak dan lain-lain sebagainya ya, ada payroll, ada reporting. Nah, dari semua fitur yang ada di modul HR ini kan tidak semuanya dibutuhkan di dalam organisasi ya. Maka dari itu dibuatlah modul manajemen keanggotaan organisasi yang dalam hal ini nanti akan digunakan oleh IKMK gitu ya. Nah, setelah melalui berbagai diskusi, maka didapatkanlah dan dirancanglah modulnya itu nanti sebagai berikut ya. Ada dua jenis yaitu manajemen keanggotaan dan pengeluaran. Nah, jadi di daftar manajemen anggota itu nanti terdapat 4 menu yaitu fakultas dan prodi, anggota, ulang tahun, dan daftar acara. Nah, nanti fakultas dan prodi ini untuk menambahkan fakultas dan prodi karena kan universitas itu berkembang. Jadi bisa saja tahun depan misalkan nambah fakultas lagi atau nambah prodi lagi seperti contohnya kemarin ada fakultas kedokteran, fakultas baru UNY gitu kan. Nah, terus dari daftar anggota ini untuk menambahkan anggota nanti berisi informasi yang kira-kira dibutuhkan oleh IKMK gitu kan yang berkaitan dengan anggota misalkan nama, NIM dan lain-lain gitu. Itu juga berhubungan nanti dengan fakultas dan prodi. Jadi ini tersambung, terlink. Jadi bisa melihat nanti eh, bisa disortir misalkan berdasarkan prodi apa atau berdasarkan fakultas apa itu bisa nanti. Itu nanti akan memberikan memberikan kemudahan bagi teman-teman terutama yang menjadi ketua dari acara gitu ya untuk mencari anggota yang potensial untuk apa event gitu ya itu juga bisa misalkan dibutuhkan spesifikasi khusus gitu kan. Nah, bisa berkomunikasi untuk didelegasikan kemana gitu kan. Nah, itu nanti bisa melihat oh orang ini dari prodi ini kemungkinan belajar mengenai ini. Nah, nanti ditanyakan baru lewat kontaknya gitu ya dan itu banyak contohnya. Itu banyak contoh penggunaannya gitu dan contoh pemanfaatannya itu sangat banyak. Nah, lalu ada fitur ulang tahun. Ini adalah fitur yang nanti membantu Soskel dan MIT biasanya. Nah, nanti di fitur ulang tahun ini ada perbedaan antara misalkan panitia yang ulang tahun ataupun eh, anggota IKMK yang ulang tahun itu ntar ada perbedaan. Jadi mudah untuk dilihat. Kan kalau anggota yang ulang tahun itu kan diberikan broadcast gitu kan. Kalau panitia yang ulang tahun itu diberikan juga biasanya kan story gitu kan. Nah, itu makanya ada perbedaan di situ, tujuannya adalah itu gitu. Nanti kita akan lihat gitu. Nah, terus ada juga daftar acara atau daftar event gitu ya. Ini nanti dibuat untuk mendata acara-acaranya, LPJ-nya, nanti akan sebenarnya ini terlink ke dalam eh, daftar pertemuan gitu ya. Nanti juga ada misalkan satu acara Natalan gitu kan, besok ada Natalan. Natalan ini nanti dia ada eh, pertemuan apa aja. Ya, pertemuan MIT, pertemuan PI koor ya rapat gitu ya. Rapat PI koor, rapat PI-nya saja. Itu semua nanti bisa dimasukkan ke dalam
daftar acara, lalu dimasukkan, dijadikan satu di dalam satu acara itu bisa nanti. Setelah ada manajemen keanggotaan, ini ada fitur tambahan. Fitur selanjutnya itu adalah fitur pengeluaran. Nah, fitur pengeluaran ini nanti bisa membantu untuk membuat pelaporan keuangan bagi bendahara maupun digunakan untuk event itu juga bisa. Ya, jadi misalnya nanti di sini ada panitia pengeluaran dan laporan. Nah, panitia ini biasanya isinya kayak USDA, MIT, terus perlengkapan, keamanan dan lain-lain itu bisa ditambahkan. Dan untuk pengeluarannya ini ntar misalkan butuh kabel apa buat MIT, butuh print apa untuk sekretaris gitu. Nah, itu nanti bisa dimasukkan dalam pengeluaran. Nanti bisa dimasukkan dalam pengeluaran lalu diambil masuk ke dalam laporan, tinggal klik-klik aja, nggak perlu buat ulang gitu. Terus nanti dalam sekali klik dia bisa jadi laporan. Nah, ini sebenarnya fitur yang masih dikembangkan, jadi belum full, tapi sudah bisa digunakan. Setelah ini kita akan menjelajahi si websitenya. Saya akan disclaimer dulu sebelumnya, di website ini kita akan menggunakan data palsu gitu ya, data dummy kalau bahasanya ini programnya gitu ya. Jadi ini data yang tidak real gitu ya. Kita langsung aja kita ke websitenya ya. Oke, jadi di website ini seperti yang saya terangkan tadi ada 5 menu utama: daftar anggota, ulang tahun, fakultas prodi, acara IKMK, dan ini ada tools, isinya ini pengeluaran salah satunya. Nanti bisa ditambahkan kalau mau ada tools-tools lain, misalkan tools apa pembuatan surat otomatis, ada template-nya gitu dari tahun ke tahun supaya mempermudah, itu bisa sebenarnya teman-teman. Nah, ini masih ada baru ada pengeluaran aja. Gitu. Ini sebagai contoh ya, saya buat pengeluarannya sebagai contoh bahwa ini tuh bisa diperbanyak lagi toolsnya. Nah, teman-teman, sebelum itu aku menjelaskan dulu ya bahwa setiap user itu punya kemampuan atau hak akses ya, atau bahasa programnya itu privilege yang berbeda-beda. Nah, jadi ini sebelum masuk ya. Jadi misalkan ketua umum, ketua dan sekretaris itu punya akses untuk seluruh ini apa namanya? Seluruh menu dan bisa membaca, create itu membaca. Write ini sebenarnya lebih ke mengupdate gitu ya, mengubah data maupun menghapus data. Ini tiga ini punya seluruh kemampuan. Makanya ini adalah akun yang harus dijaga gitu ya. Nah, terus ada bendahara. Nah, bendahara ini dia bisa membaca dan mengubah daftar anggota karena ini nanti akan berhubungan dengan di bagian ini daftar kepanitiaan, tools anggaran dan lain-lain gitu ya. Dan daftar event pertemuan ini akan berhubungan, makanya diperbolehkan untuk mengubah. Nah, hubungan masyarakat humas itu diperbolehkan untuk membaca karena ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan sih, biasanya humas kan membutuhkan informasi kontak yang dapat diakses gitu ya. Nah, melalui platform ini nanti dimudahkan dengan mengambil dari daftar anggota gitu. Begitupun dengan fakultas dan prodi supaya bisa melihat misalkan humas mau menghubungi fakultas apa aja atau mau ambil data fakultas teknik saja gitu, mahasiswa di fakultas teknik saja, nanti bisa eh, ekspor data gitu ya, ada ekspor data, ngambil data itu bisa nanti hasilnya Excel, jadi nggak manual lagi, jadi bukan hanya sistem aja, ini bisa juga kalau mau mengirim data ke orang yang membutuhkan atau misalkan burst message gitu ya, blast WhatsApp dan lain-lain itu juga bisa. Nanti hasilnya dari Excel, nah itu bisa diolah lagi. Blast message itu apa? Itu adalah pengiriman uh, secara besar-besaran biasanya gitu. Apa ya, broadcast lah, broadcast. Tapi kalau broadcast itu kan biasanya harus di save nomornya. Kalau blast ini enggak. Nah, ini daftar event.
Di sini ada read. Nah, jadi semuanya bisa read, tetapi yang punya akses untuk create to write delete itu hanya PI-nya aja gitu ya. Nah, ini adalah CRWD. CRWD ini create to write, create, read, write, delete gitu ya. Jadi punya akses untuk mengubah, tapi hanya apabila misalkan di Humas dan Soskel. Apabila Soskel dan Humas membuat daftar pertemuan, maka dia hanya bisa mengubah apa yang dibuat saja. Dia nggak bisa mengubah apa yang dibuat oleh misalkan bendahara atau apa yang dibuat oleh usaha dana atau studi kepenulisan, itu nggak bisa gitu. Jadi cuma bisa melihat punya dia saja gitu. Tapi ketua bisa melihat semuanya dan bisa mengedit, bisa PI maksud saya. PI bisa melihat semuanya, mengedit dan lain-lain bisa. Nah, untuk daftar kepanitiaan ini Humas bisa read ya, karena dibutuhkan biasanya kalau dalam pembuatan apa tuh anggota gitu-gitu itu bisa read. Nah, daftar kepanitiaan ini sebenarnya isinya adalah ini teman-teman, apa, daftar ya panitia aja gitu. Jadi bukan terus isinya ada nama-nama orang, enggak gitu. Ini daftar panitia yang tadi saya jelasin, MIT, USDA, apalagi bendahara, terus keamanan kan kalau di IKMK, pengurus IKMK itu kan enggak ada ya, keamanan dan lain itu kan enggak ada. Tapi kalau di event kan ada biasanya keamanan, perlengkapan gitu kan. Nah, itu kepanitiaan tuh isinya itu gitu. Jadi ini berbeda, kepanitiaan event maksudnya. Nah, ini adalah daftar pengeluaran. Nanti dalam panitia ini, satu panitia bisa mengeluarkan jenisnya apa aja gitu. Misalkan kabel atau walkie talkie, penyewaan walkie talkie, penyewaan tempat, itu bisa di sini daftar pengeluaran. Nah, terus anggaran, nah inilah baru nanti bisa mengambil data dari daftar pengeluaran gitu ya. Tuh dari tools anggaran ini. Tapi sama ID sama dengan ID. Jadi misalkan itu adalah pengeluaran Soskel, nggak bisa dilihat oleh MIT, nggak bisa dilihat oleh PMB gitu ya. Tapi bisa dilihat oleh ketua, sekretaris, wakil, dan bendahara punya full akses gitu, karena kan memang itu nanti berurusannya sama LPJ untuk mempermudah sebenarnya. Salah satunya pelaporan LPJ itu bisa diambil dari bendahara, akun bendahara gitu ya. Nah, ini kurang lebih sama ya teman-teman. MIT, PMB, liturgi, USDA, dan studi kepenulisan itu sama kurang lebihnya. Nah, DPO ini hanya bisa melihat saja teman-teman. Ini adalah akses khusus, bisa melihat anggota, fakultas prodi, ulang tahun, acara IKMK, kepanitiaan gitu ya. Ini tools anggaran segala macam nggak bisa buat gitu. Untuk divisi fakultas ini adalah divisi yang bisa menambahkan daftar anggota, bisa bisa menambahkan data sama seperti Soskel. Nah, ini tapi sebenarnya dua hal ini bisa diubah teman-teman. Saya belum tahu ya bagaimana untuk sekarang ini data itu dibuat gitu ya. Tapi ini bisa dihapus, bisa diupdate juga kok. Untuk Soskel ini apakah memang perlu untuk bisa create to write dan delete data, apakah tidak, itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, ini adalah fakultas prodi bisa read, ulang tahun juga bisa read, sama ini auto generated ya teman-teman ulang tahun itu. Jadi diambil dari ketika menambahkan daftar anggota dan diupdate tiap kalau nggak salah 5 menit sekali gitu. Itu walaupun nggak ada yang nambah pun tetap diupdate gitu. Itu by sistem otomatis. Nah, kita mungkin langsung aja ke aplikasinya teman-teman. Nah, kita akan beralih ke websitenya teman-teman. Nah, ini adalah websitenya. Tampilannya sederhana. Kenapa? Karena ini adalah ERP teman-teman. Jadi ERP itu memang sebuah tools yang digunakan perusahaan ya, dan dia tidak membutuhkan tampilan yang eh, apa ya, tampilan yang wah banget gitu, enggak, karena isinya memang hanya berhubungan dengan data gitu ya. Nah, ini tampilannya tampilan untuk Linux ya, jadi nanti kalau teman-teman buka pakai Linux tampilannya seperti ini.
Kalau buat Windows biasanya lebih bagus sih. Kalau dibuka di Windows gitu loh. Ya, linknya dibuka di Windows gitu biasanya lebih bagus. Ya, ini untuk yang punya Linux tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang punya Windows tampilannya agak berbeda. Seperti Windows pada umumnya. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya di Windows. Ini saya sesuaikan ke Windows aja ya, biar teman-teman lebih mudah nanti memahaminya gitu. Jadi di sini ada email dan password. Di sini nanti bisa dibuat sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, di sini ada email dan password. Nanti di sini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Misalkan ketua itu apa ketua@gmail.com misalnya, ketua.ikmk@gmail.com atau pakai akunnya ketua aja juga bisa. Terus nanti passwordnya tinggal di set. Itu di dalam itu yang bisa nge-set password dan lain-lain itu hanya akun admin, nah akun ketua. Jadi nggak bisa ketua utama. Saya ini ya, saya perjelas ketua utama. Yang lain nggak bisa. Kita misalkan masukkan ini kita login pakai akun ketua. Nah, ini bisa diubah nanti. Nah, ini adalah akun ketua ya teman-teman. Ketika dibuka akan menampilkan. Nah, seperti ini tampilannya kalau yang website. Di sini ini adalah daftar anggota. Ya, pertama-tama ini adalah tampil daftar anggota. Tapi pertama-tama kita akan masuk dulu ke fakultas dan prodi. Jadi sebelum menambahkan anggota, itu wajib menambahkan fakultas dan prodi terlebih dahulu. Nah, ini udah saya tambahkan. Ini adalah program studi. Cara nambahnya di sini di bagian new, terus nanti yang kiri atas new, terus nama prodi dan dia fakultas apa gitu, bisa milih di sini. Ini fakultas ini diambil dari daftar fakultas gitu ya. Nih, nah ini kalau ditambahkan juga bisa. Jadi program studinya apa saja atau buat sendiri, buat manual dari sini juga bisa. Jadi nggak perlu pindah-pindah gitu sebenarnya bisa. Untuk mempermudah itu bisa diimport sebenarnya teman-teman. Di sini contohnya di bagian favorit import record. Nanti upload file, tinggal filenya. Nah, tinggal nanti memasukkan datanya. Nah, dia akan otomatis masuk apabila kolomnya ini sama persis dengan apa yang ada di dalam ODU-nya gitu kan. ODU-nya kan tertulisnya nama fakultas dan program studi. Nah, kalau sama persis dia akan otomatis gini. Kalau nggak sama, nah tinggal dipilih nanti. Bisa dipilih. Ini mau masuk ke dalam field apa gitu. Kan isinya program studi itu isinya macam-macam gitu ya. Nanti nama fakultas. Ini tapi karena udah saya masukin jadi nggak perlu dimasukin lagi, tapi bisa dites. Nah, ini everything seems valid. Kalau udah kayak gini, biasanya dites dulu baru diimport. Kalau diimport nanti masuk. Nah, biar nggak ada uh, penambahan data, ini saya nggak klik import gitu. Nah, setelah fakultas dan prodi, kita akan beralih ke daftar anggota. Nah, daftar anggota ini di sini kita bisa menambahkan anggota, gitu ya. Nah, di anggota ini adalah data dummy ya teman-teman. Jadi bukan data asli. Ketika mau menambahkan di bagian ini new. New ini ada NIM, nama, alamat, nomor telepon, email, status mahasiswa, bisa alumni, prodi, program studi, angkatan. Nah, untuk NIM ini akan berhubungan dengan angkatan. Angkatan itu nggak bisa dipilih, nggak bisa dibuat. Angkatan itu ntar otomatis. Misalkan 24, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika di 8. Nah, ketika di ini dia akan langsung 2024 karena depannya 24 gitu. Nah, untuk NIM dengan angkatan ini wajib berjumlah 11. Ya, wajib berjumlah 11 dan prodi wajib diisi, program studi wajib diisi. Karena ini nanti bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. NIM dan program studi wajib diisi. Oh iya, nama wajib diisi, misalkan X gitu aja namanya ya. Dimasukin, nah inilah masuk ke dalam sini si X nih. Ini X. Yang lainnya nggak wajib.
Itu kalau ada syukur, nggak ada ya udah. Tapi kan ketika besok mengambil data tuh biasanya ada gitu ya. Ini foto, ya bisa nambahkan foto. Jadi nanti tampilannya tuh banyak teman-teman, nggak cuma list, ada Kanban juga, ada kalender. Kalendernya nggak ada harusnya. Ada Kanban. Nah, ketika Kanban ini dia akan kelihatan fotonya juga, namanya, emailnya, dan lain-lain gitu. Kalau list seperti ini tampilannya. Kita balik lagi. Nah, untuk misalkan nih contoh tadi ya, NIM-nya ini tidak 11 gitu. Kita pikirnya ini adalah 6 digit gitu ya. Kita di next dia akan error, validation error. NIM hanya dapat berisi angka dan harus terdiri dari 11 digit. Kalau diisi ASD sama gitu ya. Makanya di ini untuk kembali klik yang bulat tadi itu. Nomor telepon pun begitu, harus angka. Nomor telepon hanya dapat berisi angka. Email juga gitu, ini harus email. Nah, ini contohnya your company atau your company gitu kan. Oke, udah. Daftar anggota mungkin sampai situ aja. Oh iya, ini di sini ada tempat tanggal lahir. Di sini tempat lahirnya isinya Indonesia, di provinsi mana. Lalu untuk tanggal lahirnya itu memilih dari kalender atau bisa ditulis menggunakan format. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan misalkan mau ekspor data itu bisa. Nah, ini pengurus atau bukan. Kalau pengurus dicentang, nanti akan keluar jabatannya apa di kepengurusan ini, gitu kan. Misalkan stupen gitu si X ini. Nah, nanti di sini akan ada. Nah, si X ini stupen, ya, gitu. Kenapa kok jabatan ini harus diisi gitu? Nah, ini dalam IKMK ya teman-teman, bukan dalam event ya, jabatan dalam IKMK. Nah, jadi nanti akan ada perbedaan teman-teman. Bagi yang memiliki jabatan dengan tidak, itu akan ada perbedaan di ulang tahun. Nah, ini tadi, mana sih, X itu tanggal berapa ya? Nah, si X ini kan tadi dibuat ulang tahunnya tanggal 16 Juni. Nah, makanya di sini dia warna merah. Nah, ini warna merah nih, ini yang pengurus nih. Abigail Stompul tadi kita kembali. Abigail Stompul adalah ketua. Nah, ini warna merah gitu. Ini warna merah. Untuk yang non pengurus dia akan berwarna abu-abu gitu ya. Untuk fakultas dan prodi ulang tahun udah clear. Ini ulang tahun tampilnya seperti ini. Kalau mau tahunan bisa klik di bagian ini week, year. Nah, ini tahunan nanti. Kalau mon, nah ini mon. Ini bulanan. Jabatannya stupen gitu. Itu ntar akan ada. Kalau non pengurus nggak ada jabatan di week. Sebenarnya ini nggak cuman kalender aja teman-teman, nggak cuman birthday aja, bisa juga kalender ini dimanfaatkan untuk misalkan membuat daftar pertemuan di masa depan, itu juga bisa. Gitu. Di bagian acara nanti saya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan menu acara IKMK. Di sini ada daftar event dan daftar pertemuan. Di daftar event ini digunakan untuk menambahkan event. Nama eventnya apa, deskripsi eventnya apa, daftar rapatnya apa. Nah, daftar rapat ini nanti akan terhubung dengan daftar pertemuan, rapat atau pertemuan gitu ya. Ini ketuanya siapa, bisa diambil dari anggota, bendara siapa, MIT, dan lain-lain, nanti bisa diisi. Nah, ini laporan pertanggungjawaban. Ini bisa upload file. Upload filenya misalkan ini set. Nah, ini nanti judulnya akan otomatis di-get gitu dan bisa dibaca di sini. LPJ-nya di sini bisa dibaca. Itu ya. Kita akan coba pakai ini aja. Christmas nih. Ini ceritanya ada acara Natal 2023 gitu ya. Daftar rapatnya ada 3, pertemuan perdana, pertemuan MIT, dan perdana. Nah, ini LPJ-nya ada di sini gitu ceritanya. Nah, di daftar pertemuan kita kan tadi dimasukkan daftar pertemuan ya. Ini isinya adalah judul pertemuan, tanggal pertemuan, deskripsi pertemuan. Nah, di sini adalah daftar pesertanya. Daftar peserta pertemuan. Ini adalah notulennya. Notulennya bisa pakai file, bisa juga
ditulis tangan, ditulis apa diketik gitu ya. Jadi nanti sekretaris dari acara bisa eh, memasukkan ini di sini gitu ya. Nanti dengan diberikan akun gitu. Ini selain itu bisa juga sebenarnya daftar absen di sini teman-teman. Ketika diklik daftar absen, dia akan membuat, nah ini, nah dia akan membuat seperti ini daftar absen absen acara biar lebih mudah, nggak perlu lagi nulis satu-satu, tinggal ini tanda tangannya ditulis di sini. Nah, ini nanti daftar absennya seperti ini. Nama acara, ntar tinggal ditulis, pertemuan, tanda tangan gitu ya. Masih bisa dikembangkan lagi itu tadi ya. Jadi masih bisa diperbagus misalkan tampilannya gitu-gitu. Itu sebagai tools tambahan aja sebenarnya. Nah, untuk di daftar event saya lupa terangkan tadi di bagian ini ada print daftar absen juga. Nah, ini misalkan mau koordinasi keseluruhan gitu ya. Nah, ini absensi acara IKMK atau mau ada apa namanya kayak misalkan rapat bersama-sama gitu ya atau absensi pas acara itu juga bisa di sini nih NIM nama ketua tanda tangan di sini. Nah itu fiturnya untuk acara. Di tools ini ada fitur untuk pengeluaran teman-teman di sini. Nah pengeluaran ini ada nanti 3 submenu. Daftar kepanitiaan, daftar pengeluaran, terus anggaran. Kepanitiaan ini isinya adalah kepanitiaan di IKMK. Bukan, kepanitiaan di acara. Ada IT, konsumsi, PDD. Nah, kan konsumsi kan nggak ada kalau di IKMK. Maksudnya di pengurusan IKMK nggak ada. Tapi kan di acara pasti ada dong gitu. Nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, misalkan kita contoh ambil IT gitu ya. IT ini ada nama pengeluarannya lagi. Nama pengeluarannya ini apa aja. Bisa ditambahkan di sini atau bisa ditambahkan di sini. Ini apa aja nanti akan otomatis terhubung ke daftar pengeluaran gitu. Atau bisa tambahkan lewat daftar pengeluaran juga. Nanti ini dia adalah konsumsi, nama pengeluarannya misalkan adalah makanan makan pagi gitu ya. Pagi satuannya adalah unit misalkan. Nah, tinggal di save nanti di bagian konsumsi ini akan ada nih makanan makan pagi gitu ya. Ini baru saya tambahin. Terhubung dengan yang ada di daftar pengeluaran tadi. Nah, untuk tools anggaran ini adalah apa ya? Ini tuh digunakan gitu karena namanya tools gitu kan, alat. Bukan suatu yang berhubungan nanti dengan daftar anggota, ulang tahun, fakultas prodi dan acara gitu ya. Nah, misalkan ini kita buat anggaran temuan antar hmm, organisasi. Misalkan ada seperti itu gitu ya. Lintas organisasi gitu atau lintas iman misalnya. Nah, ini di sini bisa tambah nih pengeluarannya apa. Ini yang ada di dalam pengeluaran semuanya bisa diambil dari sini. Kan HDMI capture ini biasanya kan IT ya, terus tadi ada
eh, tempat kokart. Nah, terus ada lagi stipendium misalkan. Nah, ini kan tadi sudah dimasukkan siapa-siapa saja di bagian kepanitiaan, siapa-siapa saja yang memiliki pengeluaran tersebut gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan di sini jumlahnya berapa. HDMI capture misalkan 2 harganya 80.000, tempat go-kart yang misalkan 3 misalnya 30. Nah, tempat go-kart ada 30. Satunya harganya 2.000 gitu. Terus stipendium 1 unit gitu kan. Atau 1 kali ya saya nggak tahu satuannya. Nah, ini harganya misalkan 200.000 gitu. Nah, udah ini dapat pertemuan antar organisasi, terus bisa nih print anggaran XLXX. Nah, ini nanti ketika dibuka dia akan menampilkan seperti ini. Nah, ini sesuai dengan apa tadi yang sudah didaftarkan, IT, PDD, acara gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai menambahkan user. Nah, menambahkan user itu ada di bagian sini setting. Nah, bisa ditambah. Nah, selanjutnya saya akan cerita mengenai menambahkan user, teman-teman. Nah, menambahkan user itu ada di bagian ini setting. Setting terus user and companies terus pilih menu user. Nah, user bisa tambahkan di sini. Yang bisa menambahkan user hanya ketua ya, teman-teman. Ketua umum, akun ketua umum, nggak bisa yang lain. Nah, ini misalkan kita tambahkan new, misalkan tambahkan lagi liturgi. Liturgi. Nah, liturgi di sini email address-nya email.com misalnya. Ini sebenarnya bisa digunakan email pribadi gitu. Ini coba kayak contoh aja liturgi@gmail.com. Nah, di sini jangan lupa di bagian sini ini harus mencentang nih. Ini adalah privilege-nya, jabatannya adalah haknya, berhubungan dengan hak. Jadi liturgi tadi sesuai dengan yang ada di Excel. Kalau dicentang dia akan mendapatkan hak seperti liturgi gitu. Di sini bisa ditambahkan foto. Ini sebagai contoh aja ya. Ini bisa ditambahkan foto, dibuat. Nah, ini akan an invitation email has been following. Nah, ini kan tinggal ini nanti diberikan ke uh, liturgi gitu ya. Token ini pakai token. Nah, nanti liturgi yang bisa membuat passwordnya gitu. Saran saya gunakanlah password yang kuat, teman-teman. Ya, terdiri dari simbol, huruf, angka, dan huruf besar, huruf kecil gitu ya. Tapi selain menggunakan ini, sebenarnya bisa juga misalkan ketua membuat password default di sini, change password. Di sini passwordnya yang saya nggak akan kasih tahu, change password. Nah, ini udah langsung otomatis. Nanti ketika kita menggunakan liturgi@gmail.com, kita akan login sebagai liturgi. Set, nah, ini liturgi. Liturgi nggak bisa, tadi kan di privilege liturgi nggak bisa membuat baru. Nah, bisanya mengekspor. Nah, ini bendahara bisa mengakses semua tuh apa anggaran ini yang sudah dibuat oleh nganu yang lainnya gitu, oleh pengurus lain. Tapi bendahara nggak bisa menambahkan daftar anggota gitu kan. Bisa membaca tapi nggak bisa menambahkan. Itu diekspor, ini juga nggak bisa. Tapi bisa membaca, bisa melihat. Nah, ketika mengekspor ini dikarenakan tidak dapat melihat fakultas dan prodi, ya
Kalau misalkan prodi ini di-delete, itu baru bisa di stop saya. Nah, karena dia nggak bisa ngeliat prodi. Bentar. Nah, ini kan langsung. Namanya berbentuk Excel. Ini bila mana dibutuhkan saja sih. Mungkin teman-teman ada yang eh, punya pertanyaan atau ada yang kurang jelas dalam penggunaan ini, bisa hubungi saya melalui WhatsApp saya atau Instagram saya 0895372141. Nanti akan saya sertakan di link eh, video. Gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman mengerti penjelasan yang saya berikan tadi. Eh, Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu berbahagia. Saya akhiri, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.